Persediaan merupakan salah satu aset yang memiliki peranan penting dalam kegiatan operasional perusahaan dagang. Pengelolaan dan pencatatan persediaan yang tepat tidak hanya membantu perusahaan dalam mengendalikan jumlah stok yang tersedia, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan harga pokok penjualan serta penyusunan laporan keuangan yang akurat. Pada presentasi ini, akan dipaparkan penerapan sistem persediaan perpetual dengan metode average atau moving average melalui studi kasus pada Toko Maju Jaya. Pembahasan ini meliputi pencatatan persediaan awal, transaksi pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, retur penjualan, hingga proses perhitungan harga pokok penjualan berdasarkan perubahan nilai persediaan yang terjadi selama periode berjalan. Melalui penyajian studi kasus ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara pencatatan transaksi persediaan dengan perhitungan harga pokok penjualan, serta penerapannya dalam perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran pada presentasi ini adalah yang pertama, untuk memahami konsep sistem persediaan perpetual pada perusahaan dagang. Yang kedua, untuk memahami penerapan metode average atau moving average dalam penilaian persediaan. 3. Memahami pencatatan transaksi yang berkaitan dengan persediaan, meliputi pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, dan retur penjualan. 4. Memahami proses perhitungan harga pokok penjualan berdasarkan sistem persediaan perpetual dengan metode average. Dan yang terakhir, yaitu untuk memahami hubungan antara pencatatan transaksi persediaan dengan penyusunan laporan laba rugi perusahaan dagang. Studi kasus dalam presentasi ini menggunakan Toko Maju Jaya, yaitu sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan berbagai perlengkapan laundry. Sebagai perusahaan dagang, kegiatan utama Toko Maju Jaya adalah membeli barang dari pemasok untuk kemudian dijual kembali kepada pelanggan tanpa melalui proses produksi. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan menerapkan sistem persediaan perpetual dengan metode average atau moving average sebagai dasar pencatatan persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan. Untuk mempermudah penyajian studi kasus, pembahasan difokuskan pada dua jenis barang dagang, yaitu pewangi laundry premium dan gantungan baju plastik. Seluruh transaksi yang dibahas merupakan transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2025, meliputi pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, dan retur penjualan. Melalui data transaksi tersebut, akan ditunjukkan bagaimana setiap transaksi mempengaruhi nilai persediaan, menghasilkan harga pokok rata-rata, serta menjadi dasar dalam perhitungan harga pokok penjualan, hingga penyusunan laporan laba rugi perusahaan dagang. Demikian presentasi mengenai penerapan sistem persediaan perpetual dengan metode average atau moving average melalui studi kasus pada Toko Maju Jaya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa setiap transaksi yang berkaitan dengan persediaan akan mempengaruhi nilai persediaan dan menjadi dasar dalam perhitungan harga pokok penjualan. Oleh karena itu, penerapan sistem persediaan perpetual yang dipadukan dengan metode average mampu menghasilkan informasi persediaan yang lebih akurat, sehingga mendukung proses pencatatan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Sebelum melakukan transaksi, Toko Maju Jaya terlebih dahulu memeriksa persediaan awal yang tersedia di gudang. Berdasarkan data persediaan, toko memiliki 300 unit pewangi laundry premium dengan harga pokok sebesar Rp35.000 per unit dan harga jual sebesar Rp95.000 per unit. Selain itu, tersedia juga 500 unit gantungan baju plastik dengan harga pokok Rp15.000 per unit dan harga jual Rp25.000 per unit. Data tersebut akan menjadi saldo awal persediaan sebelum transaksi pada bulan Desember 2025. Pada tanggal 3 Desember 2025, Toko Maju Jaya melakukan pembelian persediaan secara kredit kepada supplier. Barang yang dibeli terdiri atas 200 unit pewangi laundry premium dengan harga pokok Rp35.000 per unit, sehingga total pembelian sebesar Rp7 juta. Selain itu, toko juga membeli 100 unit gantungan baju plastik dengan harga pokok Rp15.000 per unit, sehingga total pembelian sebesar Rp1.500.000. Pada transaksi ini, supplier mengirim barang beserta DO dan invoice. DO berfungsi sebagai bukti pengiriman dan penerimaan barang, sedangkan invoice berfungsi sebagai bukti penagihan dan dasar pencatatan utang serta pembayaran. Dengan demikian, total nilai pembelian persediaan adalah sebesar Rp8.500.000. Karena perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, transaksi pembelian ini langsung menambah saldo persediaan. Adapun jurnal yang dibuat adalah mendebit persediaan barang dagang sebesar Rp8.500.000 dan mengkredit utang usaha sebesar Rp8.500.000. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima, Toko Maju Jaya menemukan beberapa barang yang mengalami kerusakan sehingga perlu dikembalikan kepada supplier.
Barang yang diretur terdiri atas 10 unit pewangi laundry premium senilai Rp350.000 dan 5 unit gantungan baju plastik senilai Rp75.000. Dengan demikian, total retur pembelian sebesar Rp425.000. Dalam proses ini, Toko Maju Jaya membuat 4 retur pembelian sebagai bukti pengembalian barang kepada supplier. Karena perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, nilai persediaan langsung berkurang sebesar nilai barang yang diretur. Sehingga jurnal yang dibuat adalah mendebit utang usaha sebesar Rp425.000 dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar Rp425.000. Pada tanggal 7 Desember 2025, Toko Maju Jaya melunasi utang kepada supplier sebelum jatuh tempo sesuai syarat pembayaran yaitu 2/10 N/30. Oleh karena itu, perusahaan memperoleh potongan pembelian sebesar 2%. Potongan pembelian untuk pewangi laundry premium adalah sebesar Rp133.000, sedangkan potongan untuk gantungan baju plastik sebesar Rp28.500. Total potongan pembelian yang diperoleh adalah sebesar Rp161.500. Dalam sistem persediaan perpetual, potongan pembelian akan mengurangi nilai persediaan. Jurnal yang dibuat adalah mendebit utang usaha sebesar Rp161.500 dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar Rp161.500. Setelah transaksi pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian dicatat, perusahaan menghitung harga pokok rata-rata menggunakan metode average atau moving average. Rumus yang digunakan adalah total nilai persediaan dibagi dengan total unit persediaan. Berdasarkan hasil perhitungan, pewangi laundry premium memiliki total persediaan sebanyak 490 unit dengan harga pokok rata-rata sebesar Rp35.000 per unit. Sementara itu, gantungan baju plastik memiliki total persediaan sebanyak 595 unit dengan harga pokok rata-rata sebesar Rp15.000 per unit. Harga pokok rata-rata inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menghitung harga pokok penjualan. Pada tanggal 8 Desember 2025, Toko Maju Jaya melakukan penjualan kepada pelanggan. Barang yang terjual terdiri atas 150 unit pewangi laundry premium dengan harga jual Rp95.000 per unit, sehingga menghasilkan penjualan sebesar Rp14.250.000. Selain itu, terjual juga sebanyak 80 unit gantungan baju plastik dengan harga jual Rp25.000 per unit, sehingga menghasilkan penjualan sebesar Rp2 juta. Dengan demikian, total penjualan yang diperoleh adalah sebesar Rp16.250.000. Dalam transaksi ini, kasir memberikan barang beserta invoice penjualan sebagai tagihan kepada pelanggan dan juga memberikan nota penjualan sebagai bukti telah terjadinya penjualan. Dalam pencatatan akuntansi, perusahaan mendebit piutang usaha sebesar Rp16.250.000 dan mengkredit penjualan sebesar Rp16.250.000. Pada tanggal 18 Desember 2025, pelanggan mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli. Barang yang diretur terdiri atas 5 unit pewangi laundry premium dengan nilai penjualan sebesar Rp475.000 dan 3 unit gantungan baju plastik dengan nilai penjualan sebesar Rp75.000, sehingga total nilai retur penjualan adalah sebesar Rp550.000. Karena perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, retur penjualan juga mempengaruhi harga pokok penjualan. Nilai harga pokok penjualan yang dikembalikan sebesar Rp175.000 untuk pewangi laundry premium dan Rp45.000 untuk gantungan baju plastik, sehingga totalnya Rp220.000. Maka persediaan barang dagang kembali bertambah sebesar nilai tersebut. Pada transaksi ini, kasir menerima barang yang dikembalikan dan memberikan nota retur penjualan sebagai bukti bahwa customer mengembalikan barang yang telah dibeli kepada penjual. Seluruh transaksi yang telah dilakukan dicatat ke dalam kartu persediaan. Dengan sistem persediaan perpetual, setiap pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, dan retur penjualan akan langsung memperbarui jumlah serta nilai persediaan. Melalui kartu persediaan ini, perusahaan dapat mengetahui posisi stok secara real-time. Setelah seluruh transaksi dicatat, perusahaan memperoleh saldo persediaan akhir sebagaimana ditunjukkan pada kartu persediaan. Informasi ini menjadi dasar dalam menentukan harga pokok penjualan. Berdasarkan harga pokok rata-rata yang telah dihitung sebelumnya, harga pokok penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah unit yang terjual dengan harga pokok rata-rata masing-masing barang. Hasil perhitungan menunjukkan total harga pokok penjualan sebesar Rp6.450.000. Setelah harga pokok penjualan diperoleh, perusahaan mencatat jurnal dengan mendebit akun harga pokok penjualan sebesar Rp6.450.000 dan mengkredit akun persediaan barang dagang sebesar Rp6.450.000. Seluruh transaksi yang telah dicatat kemudian diringkas dalam laporan laba rugi. Laporan ini memberikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan hasil usaha perusahaan selama periode berjalan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Demikian presentasi mengenai penerapan sistem persediaan perpetual dengan metode average atau moving average melalui studi kasus pada toko Maju Jaya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa setiap transaksi yang berkaitan dengan persediaan akan mempengaruhi nilai persediaan dan menjadi dasar dalam perhitungan harga pokok penjualan. Oleh karena itu, penerapan sistem persediaan perpetual yang dipadukan dengan metode average mampu menghasilkan informasi persediaan yang lebih akurat, sehingga mendukung proses pencatatan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan sistem persediaan perpetual dan metode average dalam pencatatan transaksi serta perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Sebelum mengakhiri presentasi ini, mari kita uji kembali pemahaman melalui beberapa pertanyaan singkat pada mini kuis berikut.